Halo teman-temanku semua, gimana keadaannya? Semoga semua pada sehat ya. Oke, ini adalah kelanjutan dari film serial Death Train. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, Bang Lai sarankan untuk menonton part sebelumnya terlebih dahulu agar film ini tidak terasa membagongkan. Dan jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan inilah Death Train. Film dibuka dari situasi dan kondisi kota yang semakin memprihatinkan. Para awak media sibuk memberitakan tentang penyebaran parasit yang begitu cepat. Bahkan para pasukan militer di seluruh negara dipersiapkan untuk maju di medan pertempuran melawan para monster yang banyaknya sebanyak penderitaan hidup. Bahkan pasukan elit dari Pentagon langsung diterjunkan ke lapangan. Film berpindah kepada Ed yang termenung dalam kesedihan atas kehilangan Linda dan Jack. Di dalam dukanya, tiba-tiba saja ia didatangi oleh anaknya yang kini keadaannya sudah berubah menjadi monster. Dan ternyata, itu hanyalah mimpi. Esokan paginya, Ed pun segera kembali ke markas besar untuk melanjutkan pembuatan senjata biologisnya. Kemudian Putri juga datang ke markas besar untuk memasok bahan-bahan yang dibutuhkan. Di kesempatan itu Putri juga meminta kepada Ed untuk melatih para master medis agar dapat membantunya dalam menciptakan senjata biologis secara massal. Karena pada saat ini jumlah para monster sudah terlalu tinggi. Akan tetapi Ed menolak tawaran tersebut, di mana ia sepertinya ingin melakukan hal itu sendiri. Dan ia ingin meminimalisir masuknya para penyusup bawahan Palmer. Di lain tempat kini Marco menemui para pimpinan master kuno. Ia menyampaikan perihal buku The Lumen yang telah ditemukan dan dipegang oleh kakek guna dipelajari lebih lanjut. Para pimpinan ini langsung menanyakan isi dari buku tersebut. Marco pun menjelaskan bahwa pada intinya buku itu menuliskan tentang asal-muasal para monster dan cara untuk memusnahkannya. Para monster kuno ini juga mengatakan untuk memberikan buku tersebut kepada mereka. Namun Marco menolak tawaran itu dengan berkata bahwa dia bukan pelayan para pimpinan monster kuno, melainkan rekan kerja. Marco mau bekerja sama karena mereka memiliki musuh bersama, yaitu sang master. Sementara saat ini kakek masih mempelajari buku The Lumen di markas besar Marco dengan seksama. Kemudian datanglah Tunggul yang langsung menyampaikan bahwa saat ini dia telah diunjuk sebagai orang penting dalam menaklukkan para monster di bawah pasukan elit militer. Dengan bangganya ia menyampaikan perihal yang sudah ia lakukan. Namun sepertinya kakek tidak merespon wow gitu kepada si Tunggul. Di tengah perbincangan mereka, Marco tiba-tiba saja nongol dari belakang. Tunggul yang melihat hal itu langsung mengajarinya sopan santun. Jangan suka menguping pembicaraan orang lain. Di sini sebenarnya Tunggul tidak suka dengan Marco karena Marco masih sejenis dengan kawanan monster yang membagongkan tersebut. Sehingga setiap pertemuan di antara mereka selalu dibarengi dengan hinaan dan cacian. Di malam hari, kini terlihat Tunggul bersama pasukan siap untuk melaksanakan misi. Di mana saat ini Tunggul berperan untuk mengawasi para pasukan melalui monitor. Sementara para pasukan tentara bertempur di medan perang. Di dalam pertempuran itu tidak sengaja para pasukan melihat keberadaan Jerman di bawah terowongan. Tunggul juga yang melihat dari monitor segera menyuruh pasukan mengejarnya. Hingga sampai pada sebuah gereja yang sudah terbengkalai. Team 2. Wait for me. Back it up. Let's go. Go. Sesampainya di sebuah lorong, beberapa regu pasukan tiba-tiba saja diserang dengan suara yang mendengking di telinga mereka sampai membuat sistem kamera di helm menjadi mati. Melihat hal itu, Tunggul pun memutuskan untuk masuk ke dalam membantu para pasukan.
Singkat cerita, pada akhirnya para pasukan ini pun harus menelan pil pahit di mana mereka langsung dibumi hanguskan para monster dan sang master. Holy shit. It was just here. Sementara kini Tunggul hanya berhasil menyelamatkan 2 orang pasukan yang tersisa. Dan tiba-tiba Jerman pun langsung menunjukkan batangnya kepada Tunggul yang membuat ia emosional tingkat kabupaten. Is it not? Jauh di ufuk selatan, Jack sudah tinggal bersama dengan ibunya. Namun di sini Jack belum berubah menjadi monster. Hal itu karena ibunya telah dipilih sang master sebagai monster yang memiliki pikiran perasaan sama seperti Jerman. Sementara saat ini Ed yang pulang ke rumahnya langsung memasak bubur ayam kaleng produk Banglai M30. Setelah dirasa cukup matang, ia pun segera menikmatinya dengan nafsu yang tinggi. Belum saja makanan itu dicerna di dalam perut, tiba-tiba saja ia mendengar pergerakan dari luar rumah. Dan ternyata itu adalah pasukan monster bocil pengawal mantan istrinya. Dan beberapa saat kemudian, mantan istrinya pun muncul di hadapannya dengan gaya yang modis dan rupawan seperti mantan kalian. Asyap, Fred. Di malam yang tidak berbahagia itu, mantan istrinya mengatakan bahwa Jack saat ini masih menjadi manusia seutuhnya. Ia mau mengembalikan Jack ke tangan Ed, namun dengan syarat. Apakah syaratnya? Lydia meminta Ed untuk mengambil buku The Lumen dan memberikan kepadanya. Jika hal itu berhasil dilakukan Ed, maka Jack akan kembali ke pangkuannya. Film kini memperlihatkan beberapa ilmuwan melakukan uji klinis kepada beberapa monster yang mereka tangkap. Untuk apakah semua itu? Nanti kita akan tempe ceritanya. Berulang kali mereka melakukan pengujian terhadap cairan di dalam tubuh monster. Namun sepertinya hanya kegagalan yang selalu menyertai. Di warkop Banglai terlihat kini Tunggul dan kepala pasukan elit yang ia selamatkan sedang minum bandrek susu. Tunggul mengira bahwa pasukan elit akan diterjunkan lagi ke medan pertempuran. Namun ternyata mereka telah ditarik oleh markas pusat untuk melindungi ibu kota negara. Tentu hal itu membuat Tunggul kecoa. Sementara saat ini Ed pergi dengan menggunakan mobil taksi ke sebuah tempat. Saat di dalam gedung, ia pun langsung memanggil nama Tunggul. Akan tetapi Professor Satrakian? beruntung Tunggul pun langsung muncul dan menyuruh Marco untuk melepaskannya. Karena Ed adalah seorang teman, bukan seorang lawan. He's a friend. Dr. Ephraim Goodweather. Setelah itu Ed pun menemui kakek dan menyampaikan bahwa Linda telah meninggal dunia. Hal itu tentu membuat kakek dan Tunggul terpukul. Lanjut Ed menceritakan kronologis kejadian. Saat kereta api sudah melaju, monster dengan jumlah yang banyak menghadang kereta api sampai terjungkil. Dan sepertinya hal tersebut sudah direncanakan. Saat kakek menanyakan anak Ed kemudian menjelaskan bahwa Jack telah dibawa pergi Lydia. Mendengar hal itu, kakek menyampaikan untuk berhati-hati. Karena kemungkinan besar ada maksud dan tujuan untuk semuanya ini. Di lain tempat, Xiaomai terlihat kembali bergabung bersama timnya kala monster belum menyerang. Di mana saat ini mereka menuju sebuah gedung apartemen untuk mencari makanan, dikarenakan sudah tidak makan selama seminggu. Setibanya di sebuah kamar, para rekan Xiaomai langsung mencari makanan. Sementara saat teman yang lain masuk ke dalam kamar apartemen, tiba-tiba saja setelah berjuang mati-matian menghadapi monster, akhirnya Xiaomai berhasil keluar. Film berpindah di kediaman Palmer, di mana seorang kepala penelitian menyampaikan perihal penemuan mereka.
Ia menyampaikan bahwa cairan dari tubuh monster jika masuk ke dalam tubuh manusia akan merusak setiap jaringan sel dan menghancurkan tubuh. Jadi di sini Bang Le jelaskan, saat ini keadaan tubuh Palmer semakin melemah. Jadi ia menyewa para ahli penelitian untuk mengubah cairan monster menjadi sebuah obat kesembuhan seperti yang dilakukan oleh sang master kepadanya kala itu. Namun para ahli ini menyerah bahwa hal itu mustahil untuk dilakukan. Strigoi blood is flat out toxic to humans. Di lain tempat saat Ed mengambil minuman tuak, Marco datang menemuinya, serta menanyakan apa maksud dan tujuannya datang ke markas besar miliknya. Ed pun menjawab bahwa ia datang hanya untuk menemui kakek dan Tunggul, karena mereka adalah rekan kerja. Akan tetapi Marco tidak yakin, sepertinya Marco mencium aroma yang tidak baik dari tubuh Ed saat ini. I witnessed Juliana. It's funny, I was wondering the same thing about you. Kini Ed dan kakek membicarakan perihal cara untuk membasmi para monster. Di sela pembicaraan tersebut, Tunggul datang membawa pesan, di mana Rudyard mengajak si kakek untuk bertemu di sebuah tempat. Mendengar hal itu, kakek langsung bergegas pergi dengan Tunggul, sementara Ed tetap di markas besar milik Marco. Singkat cerita, akhirnya kakek dan Tunggul tiba di tempat yang ditentukan. Kemudian turunlah seorang lelaki dari sebuah mobil. Dan ternyata lelaki itu adalah Palmer. Di kesempatan itu Palmer langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Ia ingin mundur dari peperangan dan siap untuk memutuskan hubungan kerjasama dengan sang master. Asalkan kakek mau memberikan kepadanya formula cairan putih. Palmer tahu bahwa saat ini kakek dapat bertahan hidup sampai saat ini dikarenakan mengkonsumsi cairan monster yang telah ia ekstrak. Akan tetapi kakek ragu akan apa yang dikatakan Palmer, sehingga ia menolak permintaannya. Sementara Ed yang tinggal di markas masuk ke ruangan milik kakek untuk mencari buku The Lumen. Namun saat ia masuk ke ruangan yang lain, ia dipergoki oleh Marco. Di sini Marco tidak marah dengan tindakan Ed. Justru ia mengajak Ed untuk bekerja sama melawan sang master serta menyelamatkan anaknya. Ia juga menyuruh Ed untuk membawa buku The Lumen tersebut. You turn off the UV lights. That lock is child's play for me. Film berpindah kepada Jack yang saat ini masih menjadi manusia 100%. Terlihat juga ibunya masih memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu kepada anaknya. Namun beberapa saat kemudian penyakit asma Jack kambuh yang membuat ia sangat sulit bernapas. Dan di tengah deritanya, sang master tiba-tiba saja datang lalu meneteskan cairan putih ke dalam mulutnya, yang membuat Jack kembali sehat. Dan tiba-tiba, film pun bersambung. Oke teman-teman, film ini akan kembali kita lanjutkan di part yang akan datang. Oleh karena itu, selalu siapkan kuota untuk menontonnya. Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel YouTube Bang Lai. Akhir kata, sampai bertemu kembali di alur film selanjutnya.